Di channel ini kita akan membahas konsep dan cara berpikir dalam ilmu kedokteran secara sederhana dan sistematis. Mari kita mulai. Kali ini kita akan membahas mengenai makanan yang dianjurkan dan dihindari pada pasien penyakit ginjal kronik yang disertai dengan kebocoran ginjal. Pada pasien dengan kebocoran ginjal atau protein urea dan penyakit ginjal kronis, pengaturan makanan bertujuan untuk mengurangi tekanan kerja ginjal, menurunkan kebocoran ginjal atau protein urea, memperlambat penurunan fungsi ginjal, serta mencegah komplikasi seperti hipertensi, bengkak atau edema, hiperkalemia, dan gangguan tulang atau mineral. Pedoman terbaru KDIGO menekankan pola makan berbasis whole food dan plant-based dengan pembatasan protein berlebih, garam, serta makanan ultra proses. Makanan yang dihindari atau dibatasi pada penyakit ginjal kronis yang disertai dengan kebocoran ginjal. Yang pertama adalah garam dan makanan tinggi natrium, seperti makanan instan, mie instan, keripik, makanan kaleng, sosis, nugget, ham, kecap asin, saus botolan, makanan cepat saji, ikan asin, makanan yang sangat gurih. Mengapa harus dibatasi? Karena natrium menyebabkan retensi cairan, peningkatan tekanan darah, pembengkakan, peningkatan tekanan intraglomerulus, dan peningkatan protein urea. Hipertensi dan protein urea merupakan faktor utama progresivitas penyakit ginjal kronis. Asupan garam yang tinggi membuat obat anti-protein urea seperti ACE inhibitor atau angiotensin receptor blocker menjadi kurang efektif. KDIGO merekomendasikan kadar natrium kurang dari 2 gram per hari atau setara dengan garam dapur kurang dari 5 gram per hari. Sebenarnya boleh dimakan, tapi seberapa banyak? Garam dapur total maksimal kurang lebih 1 sendok teh per hari, termasuk yang sudah ada di makanan. Hindari konsumsi makanan instan lebih dari 1 atau 2 kali per minggu, dan pilih makanan segar dibandingkan dengan makanan kemasan. Hindari juga protein hewani yang berlebihan, seperti daging merah berlebihan, steak, sate dalam jumlah banyak, ayam atau daging dalam porsi besar, whey protein berlebihan, atau diet tinggi protein atau gym diet. Mengapa harus dibatasi? Karena protein berlebih meningkatkan hiperfiltrasi glomerulus, meningkatkan tekanan intraglomerulus, meningkatkan produksi urium, dan menyebabkan progresivitas kerusakan ginjal. Pada protein urea, glomerulus sudah bocor, sehingga protein tinggi dapat memperberat kebocoran tersebut. Protein yang dianjurkan sekitar 0,8 gram per kilogram berat badan per hari. Hindari lebih dari 1,3 gram protein per kilogram berat badan per hari. Sebagai contoh, pada berat badan 60 kilo, protein sekitar 48 gram per hari, atau sekitar 2-3 potong lauk sedang per hari. Protein tetap diperlukan untuk menjaga otot, mencegah malnutrisi, memperbaiki jaringan tubuh. Karena itu protein tidak boleh dihilangkan total. Daging olahan dan makanan ultra proses seperti sosis, kornet, smoked beef, nugget, frozen food, fast food, snack kemasan, dan minuman manis kemasan. Mengapa harus dibatasi? Karena makanan ultra proses itu tinggi natrium, tinggi fosfat, tinggi lemak trans, dan meningkatkan inflamasi dan stres oksidatif. Fosfat aditif pada makanan proses lebih mudah diserap tubuh dibandingkan fosfor alami. Guideline KDIGO menyarankan menurunkan konsumsi ultra processed food karena berkaitan dengan progresivitas penyakit ginjal kronis
dan terjadinya proses inflamasi. Sebenarnya boleh makan, namun hanya sesekali. Tidak dianjurkan untuk dikonsumsi harian. Idealnya kurang dari 1-2 kali dalam seminggu. Makanan tinggi fosfor juga perlu dihindari, terutama pada penyakit ginjal kronis stadium lanjut. Contohnya cola atau minuman bersoda hitam, keju berlebihan, susu tinggi fosfor, jeroan, makanan dengan fosfat aditif, atau proses cheese atau fast food. Mengapa harus dibatasi? Karena ginjal yang rusak sulit membuang fosfor, sehingga terjadi hiperfosfatemia atau penumpukan kadar fosfat di dalam darah. Bisa terjadi gatal atau kalsifikasi pembuluh darah, atau terjadi peningkatan kematian karena penyakit jantung, stroke. Sebenarnya ini boleh dimakan, tapi seberapa banyak? Yaitu tergantung kadar fosfor di dalam darah. Biasanya susu lebih kurang 1 gelas per hari. Masih diperbolehkan bila kadar fosfornya normal. Hindari minuman soda gelap. Batasi makanan olahan tinggi fosfat. Pedoman literatur yang terbaru lebih menekankan menghindari fosfat aditif dibanding fosfor alami dari tumbuhan. Makanan tinggi kalium dihindari hanya bila kalium darah tinggi, seperti pisang, alpukat, air kelapa, tomat berlebihan, kentang, jeruk, melon, atau buah kering. Mengapa kadang perlu dibatasi? Pada penyakit ginjal kronis stadium lanjut, ginjal sulit membuang kalium, sehingga terjadi hiperkalemia atau penumpukan kadar kalium di dalam darah, yang dapat menyebabkan kelemahan otot, gangguan irama jantung, atau henti jantung. Namun pembatasan kalium tidak selalu diperlukan pada semua pasien penyakit ginjal kronis. Literatur menekankan pembatasan kalium harus berdasarkan hasil laboratorium, bukan otomatis pada semua pasien penyakit ginjal kronis. Jadi sebenarnya boleh dimakan. Jika kalium normal, buah masih boleh 2-3 porsi per hari. Jika terjadi peningkatan kadar kalium di dalam darah atau hiperkalemia, pilih buah yang rendah kalium. Batasi buah tinggi kalium 1 porsi kecil per hari. Untuk minuman manis dan gula berlebihan juga perlu dihindari, seperti soda, teh manis yang berlebihan, boba, sirup, dessert tinggi gula. Mengapa harus dibatasi? Karena gula yang berlebih akan memperberat diabetes, meningkatkan obesitas, meningkatkan terjadinya inflamasi, dan mempercepat kerusakan ginjal serta kebocoran ginjal. Minuman manis juga termasuk ultra processed food yang disarankan untuk dikurangi sesuai dengan literatur atau guideline yang ada. Sebenarnya boleh dimakan, tapi hanya sesekali. Sebagai kesimpulan bahwa diet pada pasien penderita penyakit ginjal kronis dan kebocoran ginjal bukan berarti tidak boleh makan enak, tetapi mengatur jumlah jenis, frekuensi, serta kualitas makanan. Literatur menekankan bahwa proses makanan ini harus secara alami. Rendah garam, proteinnya cukup tetapi tidak berlebihan. Mengurangi makanan ultraproses dan lebih banyak makanan berbasis tumbuhan. Pembatasan kalium dan fosfor harus individual berdasarkan stadium penyakit ginjal kronis, hasil laboratorium, adanya pembengkakan, hipertensi, dan terapi yang digunakan. Pada pasien dengan kebocoran ginjal atau protein urea dan penyakit ginjal kronis, pola makan ini bertujuan untuk menurunkan tekanan dan peradangan di ginjal, memperlambat penurunan fungsi ginjal, serta menurunkan risiko penyakit jantung. Berdasarkan pedoman terbaru tahun 2024, pola makan yang dianjurkan adalah pola makan sehat dengan dominasi makanan nabati atau plant-based diet, rendah makanan ultraproses, serta pengaturan protein, natrium, fosfor, dan kalium sesuai stadium penyakit
dan hasil laboratorium pasien. Makanan yang dianjurkan yang pertama adalah sayur dan buah segar. Sayur dan buah dianjurkan karena kaya serat, antioksidan, vitamin dan senyawa antiinflamasi yang membantu mengurangi stres oksidatif dan inflamasi pada ginjal. Diet tinggi buah dan sayur juga dapat membantu menurunkan tekanan darah dan mengurangi asidosis metabolik ringan yang sering terjadi pada penyakit ginjal kronis. Selain itu, pola makan berbasis tumbuhan terbukti dapat membantu menurunkan kebocoran ginjal atau protein urea. Buah dan sayur yang umumnya baik pada penyakit ginjal kronis seperti kubis, kembang kol, timun, paprika, selada, bawang, apel, anggur, stroberi, blueberry, dan nanas. Jumlahnya pada penyakit ginjal kronis stadium awal dengan kadar kalium yang normal itu sekitar 4-5 porsi per hari. Buah dan sayur masih dapat dianjurkan. Bila kalium tinggi atau hiperkalimia, beberapa buah tinggi kalium seperti pisang, alpukat, durian, air kelapa, dan jeruk perlu dibatasi sesuai dengan hasil laboratorium. Kalau untuk sayur bisa dipotongin kecil-kecil, direndam air panas 30-60 menit, kemudian boleh dimasak. Satu porsi itu kira-kira satu buah ukuran sedang atau setengah cup buah potong atau 1 cup sayur mentah atau setengah cup sayur matang. Yang kedua, protein nabati lebih dianjurkan dibanding protein hewani. Protein nabati seperti tahu tempe, kacang merah, lentil, dan edamame dianjurkan karena menghasilkan beban asam lebih rendah dibandingkan protein hewani. Protein nabati juga dikaitkan dengan penurunan protein urea atau kebocoran ginjal, perlambatan penurunan GFR atau laju filtrasi glomerulus, dan inflamasi yang lebih rendah. Selain itu, protein hewani berlebihan dapat meningkatkan hiperfiltrasi glomerulus sehingga memperberat kebocoran protein ginjal. Perkiraan kandungan protein pada pasien dengan berat badan 60 kg itu sekitar 48 gram per hari. Karena jumlah protein yang dianjurkan pada penyakit ginjal kronis yang belum menjalani dialisis sekitar 0,8 gram per kilogram berat badan per hari. Jadi misalnya kandungan proteinnya perkiraannya satu potong tempe sedang atau 50 gram itu boleh diberikan sekitar 9-10 gram protein. Satu butir telur mengandung 6-7 gram protein. 100 gram tahu itu sekitar 8 gram protein. 100 gram ikan sekitar 20 gram protein. Protein tetap diperlukan agar tidak terjadi malnutrisi dan kehilangan massa otot, sehingga pembatasan protein harus disesuaikan dengan kondisi pasien. Yang ketiga adalah ikan dalam jumlah sedang. Ikan terutama ikan laut seperti salmon, tuna, sarden, atau kembung itu mengandung omega 3 yang membantu mengurangi inflamasi dan risiko kardiovaskuler pada pasien penyakit ginjal kronis. Jumlahnya sekitar 2-3 kali per minggu. Sekali makan sekitar kurang lebih 60-90 gram ikan matang. Namun konsumsi berlebihan tetap tidak dianjurkan karena dapat meningkatkan total asupan protein. Karbohidrat kompleks juga dianjurkan karena dapat membantu menjaga energi tanpa membebani ginjal secara berlebihan dan membantu kontrol gula darah pada pasien diabetes. Yang dianjurkan adalah nasi secukupnya, oat, kentung rebus, ubi, roti gandum, bila kadar fosfor dan kalium masih normal. Jumlahnya sekitar 45 atau 60% dari kebutuhan kalori harian. Umumnya 3-5 porsi karbohidrat utama per hari tergantung kebutuhan energi. Untuk yang lemak sehat, itu membantu menurunkan risiko penyakit jantung yang sangat sering terjadi pada penyakit ginjal kronis. Yang dianjurkan adalah minyak zaitun, alpukat bila kadar kaliumnya normal, kacang almond atau kenari dalam jumlah kecil, ikan yang berlemak.
Jumlahnya misalnya minyak sekitar 2-3 sendok makan per hari, kacang sekitar segenggam kecil atau 15-30 gram per hari, disesuaikan dengan kadar fosfor dan kalium. Untuk makanan rendah natrium atau garam, pembatasan garam sangat penting karena natrium dapat meningkatkan tekanan darah, retensi cairan, bengkak, dan kebocoran ginjal. Anjurannya natrium kurang dari 2 gram per hari atau setara dengan garam dapur sekitar kurang dari 5 gram per hari atau 1 sendok teh kecil. Yang dianjurkan adalah makanan rumah, bumbu alami seperti bawang, jahe, kunyit, lada, daun salam, dan jeruk nipis. Jadi pengaturan makanan penyakit ginjal kronis harus individual berdasarkan stadium penyakit ginjal kronis, ada tidaknya dialisis atau cuci darah, kadar kalium, kadar fosfor, albumin, diabetes, tekanan darah, atau derajat protein urea atau kebocoran ginjal. Pada pasien dialisis, kebutuhan protein biasanya justru meningkat karena banyak protein hilang selama dialisis. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan ini. Dalam praktek klinis, yang penting bukan hanya apa yang kita ketahui, tetapi bagaimana kita berpikir. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya.